Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisha Dwi Salsabila dengan NIM 17066240057 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2024. Video ini dibuat untuk penilaian UTS mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yeti Lastuti, SPD, MSE. Sengketa merek dagang merupakan isu yang sering dijumpai di dunia bisnis. Salah satunya yaitu pada tahun 2021 terdapat kasus sengketa merek dagang antara PT Gudang Garam dengan Gudang Baru. Sengketa merek dagang ini terjadi karena terdapat kemiripan nama, logo, atau simbol satu sama lain yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Alasan penulis memilih kasus sengketa merek dagang antara Gudang Garam dengan Gudang Baru dikarenakan PT Gudang Garam merupakan salah satu perseroan terbatas yang terkenal dalam industri rokok di Indonesia. Hal ini juga dikarenakan untuk menambah pengetahuan lebih dalam penulis tentang praktik bisnis yang etis dan legal, dan dampaknya jika terjadi pelanggaran atau sengketa merek dagang dalam dunia bisnis. Kasus sengketa ini bermula pada 22 Maret 2021, GGRM menggugat Gudang Baru terkait merek dagang. Gugatan ini dilayangkan perseroan kepada pemilik Gudang Baru atau yang saat ini bernama Gajah Baru, Ali Kosin, terkait kasus perdata khusus hak kekayaan intelektual. Mengingat banyaknya persamaan merek-merek pada produk-produk Gudang Baru dan Gudang Garam, hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan bagi konsumen. Manajemen Gudang Garam menyatakan ditemukan fakta di lapangan bahwa merek-merek pada produk-produk Gudang Baru telah menyesatkan, sehingga seolah-olah produk-produk milik Gudang Baru tersebut adalah atau berpotensi dianggap produk milik perseroan. Gudang Garam juga menilai merek Gudang Baru sebagai tergugat telah diajukan atas dasar dengan itikat tidak baik dan menyatakan batal merek pendaftaran tersebut. Gudang Garam juga memerintahkan kepada tergugat untuk menolak semua permohonan pendaftaran merek-merek dengan basis kata Gudang Baru Origin, dan Gudang Baru yang diajukan permohonannya oleh tergugat 1. Perusahaan-perusahaan milik tergugat 1 dan afiliasinya. Isu hukum yang terkait dengan kasus tersebut yaitu yang pertama ada kesamaan nama merek. Isu utama yang terjadi adalah kesamaan nama merek antara Gudang Baru dengan Gudang Garam sehingga menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ini berkaitan dengan adanya pelanggaran hak merek yang ada. Yang kedua ada pendaftaran merek. Kasus ini dapat dianalisis mengenai proses pendaftaran mereknya. Apakah Gudang Baru mengikuti prosedur yang benar dalam pendaftaran merek mereka, dan apakah pendaftaran tersebut sah di mata hukum. Selanjutnya yang ketiga ada perlindungan hukum atas merek dagang. Merek terdaftar yang terkenal maupun tidak mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun yang dapat melindungi merek dagang dari merek yang memiliki nama sejenis. Selanjutnya yang keempat ada sanksi dan denda. Jika terbukti adanya pelanggaran, pihak yang salah atau kalah dalam kasus ini akan mendapatkan sanksi dan denda. Berdasarkan isu hukum tersebut, peraturan yang berlaku yaitu yang pertama untuk kesamaan nama merek. Hukum tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, merek dan indikasi geografis yang berisi merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Untuk yang kedua yaitu pendaftaran merek, permohonan pendaftaran dapat ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek terkenal dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21. Selanjutnya yang ketiga itu ada perlindungan hukum atas merek dagang. Perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2016 pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya yang terakhir itu ada sanksi dan denda. Sanksi bagi setiap orang yang menggunakan merek orang lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 100 Ayat 2 UU MIG yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kaitan kasus sengketa merek dagang gudang garam dengan gudang baru yang dibahas berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah hukum bisnis pada bab 5 yaitu hak bisnis dan hak merek yang membahas tentang hak merek, perlindungan hak merek, dan hal yang dapat menggagalkan pendaftaran hak merek. Tinjauan putusan pengadilan terhadap kasus tersebut yaitu dalam pengadilan tersebut PT Gudang Garam memenangkan sengketa merek dagang dari perusahaan rokok Gudang Baru berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Dampak dari putusan Mahkamah Agung, Gudang Garam menjadi satu-satunya pemegang hak eksklusif atas merek Gudang Garam di Indonesia. Oleh karena itu, Gudang Garam melarang pihak lain untuk memproduksi, menggunakan, mengedarkan, dan menjual produk-produk rokok atau sejenisnya yang mempunyai persamaan pada produk pokoknya maupun keseluruhannya. Hasilnya, Gudang Garam dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung, baik pidana maupun perdata. Ali Kosin dihukum 10 bulan penjara dalam kasus pidana merek tersebut. Ali juga kalah dalam kasus perdata. Rekomendasi penyelesaian berdasarkan analisis hukum. Yang pertama yaitu ada pendaftaran merek yang tepat. Memastikan bahwa merek Gudang Baru terdaftar secara resmi dan memiliki ciri khas tersendiri agar memiliki unsur pembeda dari merek terkenal yang dapat menggagalkan pendaftaran merek tersebut dan menghindari gugatan hak merek di masa depan. Selanjutnya yang kedua itu ada penegakan hukum yang adil, memastikan bahwa adanya hukum yang adil dengan memberikan bukti yang konkret. Yang terakhir yang ketiga ada pengembangan produk berbeda, mendorong Gudang Baru untuk mengembangkan produk dan desain produk yang memiliki ciri khas tersendiri dari merek Gudang Garam sehingga mengurangi kemungkinan kebingungan di pasar. Dan argumen yang dapat mendukung rekomendasi tersebut yaitu yang pertama untuk pendaftaran merek yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21. Selanjutnya yang kedua ada penegakan hukum yang adil. Untuk penegakan hukum yang adil, pengadilan harus dilakukan secara transparan dan adil agar bukti dan argumen dapat dilakukan secara objektif dan dapat memberikan rasa keadilan terhadap semua pihak. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengembangan produk berbeda dari kasus Gudang Garam dengan Gudang Baru dan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 100 Ayat 2 UU MIG. Kesimpulan dari analisis studi kasus sengketa merek dagang antara Gudang Garam dengan Gudang Baru yaitu, dari kasus ini mencerminkan bahwa pentingnya kepatuhan dalam perlindungan hak merek untuk menghindari sengketa yang merugikan bagi kedua belah pihak. Melalui analisis studi kasus ini diharapkan untuk mematuhi hak merek suatu perusahaan dan diharapkan untuk suatu perusahaan memiliki pembeda dengan perusahaan lainnya agar tidak terjadi sengketa merek dagang di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.